Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Selamat datang di channel Pitutur Kejawen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa perilaku yang bisa membuka mata batin menurut pandangan spiritual. Mata batin adalah bagian dari batin yang paling dalam, atau biasa disebut perasaan dalam hati. Umumnya, mata batin ini dikaitkan dengan kemampuan melihat suatu hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Istilah mata batin juga sudah tak begitu asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Secara umum, mata batin dikenal sebagai kemampuan untuk melihat hal-hal tak kasat mata di luar dunia fisik. Mata batin sangat dekat dengan dunia mistis. Tak semua orang mempunyai kemampuan mata batin. Namun menurut Primbon Jawa, diyakini ada beberapa kebiasaan yang bisa membuka mata batin. Ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuka mata batin, atau kunci dalam membuka mata batin tersebut. Di zaman sekarang ini, banyak orang yang salah dalam memahami yang namanya mata batin. Mereka selalu menghubungkan mata batin dengan kemampuan seseorang untuk melihat hal-hal gaib, seperti jin, setan, dan lain-lain. Padahal pada hakikat, tujuan membuka mata batin adalah agar seseorang tersebut dapat memahami hubungannya dengan Sang Pencipta, serta membantunya dalam perjalanan spiritual untuk bertemu dengan Sang Guru sejati atau jati dirinya. Semua orang dengan apapun latar belakang dan keyakinannya, selama memiliki lahir dan batin yang sehat dan waras, bisa memiliki mata batin. Jika mereka mau belajar, mereka memiliki potensi yang sama untuk bisa membuka mata batinnya. Satu hal yang harus diingat, bahwa mata batin yang sekalinya terbuka, maka akan membawa konsekuensi tertentu. Dalam hal itu tidak akan bisa ditutup kembali, namun hanya bisa diminimalkan. Jika Anda berniat untuk mempertajam mata batin Anda, maka ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa membuka mata batin. Setidaknya, kebiasaan ini bisa membuat Anda semakin peka. Ada satu hal yang paling utama dalam mempelajari ilmu untuk membuka mata batin, yaitu wajib memiliki guru pembimbing. Guru pembimbing di sini adalah yang bersifat nyata. Carilah seorang guru yang memang benar-benar memiliki kapabilitas dalam hal ilmu spiritual. Karena jika terjadi kesalahan dalam mempelajari ilmu untuk membuka mata batin, akan bisa membuat orang tersebut menjadi kehilangan akal sehatnya atau menjadi gila. Menurut Primbon Jawa, seorang guru akan bisa membaca dan menentukan metode yang tepat dan paling sesuai bagi muridnya untuk belajar membuka mata batin. Karena antara murid yang satu dengan yang lain akan memiliki metode yang sedikit berbeda. Itulah pentingnya memiliki guru yang bisa diajak bertatap muka langsung. Bayangkan saja, jika Anda ingin belajar mengendarai mobil, apabila Anda didampingi oleh seorang instruktur yang berpengalaman, pastinya akan lebih enak dan akan lebih cepat bisa daripada hanya mempelajarinya dari tutorial media online. Berikut ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuka mata batin Anda, atau paling tidak membuat mata batin Anda semakin terasah dan peka. Yang pertama, memiliki kebiasaan berpuasa, tidak masalah apapun jenis puasanya. Jika Anda termasuk orang yang rutin melakukan ritual puasa, baik itu puasa weton, puasa Senin Kamis, puasa Muti dan lain-lain, maka Anda memiliki potensi untuk semakin terbuka mata batinnya. Puasa dalam kejawen sejatinya adalah untuk melatih kemampuan Anda dalam mengendalikan ruh sejati atau pancer, agar bisa melawan hawa nafsu yang ditimbulkan dari sedulur papat lainnya. Jika puasa Anda selama ini hanya sekedar melawan rasa haus dan lapar, maka tidak akan ada yang bisa Anda dapatkan selain manfaat yang bersifat secara fisik saja. Cobalah lain kali ketika Anda sedang berpuasa, yaitu matikan emosi dan hidupkan rasa, maka akan ada sensasi perasaan dari sesuatu yang lain yang mungkin belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Yang kedua,
memiliki kebiasaan untuk bermeditasi. Salah satu tujuan dari meditasi adalah untuk bisa memusatkan pikiran, sehingga indera kita akan semakin sensitif untuk bisa merasakan hal-hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan bermeditasi secara rutin dan benar, kita akan dapat menyelaraskan antara batin atau pikiran dengan perbuatan dan kata-kata. Karena ada saja orang yang kelihatannya baik secara kata-kata dan perbuatan, namun menyimpan hati seekor ular yang berbisa. Pada pencapaian tingkat meditasi tertentu, seseorang akan bisa berdialog dengan diri sejatinya. Dia akan bisa menemukan berbagai jawaban dan solusi atas segala masalahnya, di mana itu semua berasal dari dalam dirinya. Seseorang yang berhasil menguasai meditasi kesadaran tingkat tinggi, maka dirinya akan senantiasa terhubung dengan kesadaran alam semesta. Sehingga, dia akan mampu melihat dan merasakan banyak hal yang tidak dapat dilihat serta dirasakan orang biasa. Meditasi Anda akan sangat efektif dan semakin kuat hasilnya apabila dilakukan di tempat-tempat yang dianggap wingit dan sakral, serta dilakukan pada saat lewat tengah malam, terutama pada malam-malam sakral, seperti Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Yang ketiga, memiliki kebiasaan untuk melakukan wirid. Wirid selain membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan, juga memiliki manfaat untuk membuat Anda menjadi lebih peka terhadap energi-energi di sekitar, dengan catatan, jika wirid ini dilakukan secara rutin dan benar. Seseorang yang ingin membuka mata batin, dan dibarengi dengan laku wirid, maka prosesnya akan menjadi lebih cepat dan potensi keberhasilannya pun juga semakin besar. Yang keempat, senantiasa menjauhi larangan agama. Ibarat mesin, dosa yang kita lakukan akan dapat mempengaruhi kinerja. Dalam proses terbukanya mata batin kita, semakin banyak dosa yang diperbuat, maka akan semakin sulit pula proses terbukanya mata batin, bahkan terkadang malah jebol alias tidak mau terbuka sama sekali. Di dalam budaya Jawa ataupun Kejawen, dosa yang harus dihindari tersebut biasa dikenal dengan istilah moh limo. Di mana moh limo yang pertama adalah moh mabuk atau tidak boleh mabuk-mabukan. Efek dari mabuk ini akan sangat fatal bagi orang yang ingin terbuka mata batinnya, karena efek dari mabuk akan bisa mempengaruhi akal sehat manusia, sedangkan memiliki jiwa dan raga yang sehat adalah salah satu syarat utama jika ingin membuka mata batin. Selanjutnya moh limo yang kedua adalah moh main, yaitu tidak boleh berjudi. Berjudi di sini tidak hanya sebatas dalam permainan kartu remi atau domino saja, melainkan semua bentuk permainan atau perilaku yang mengandung unsur judi. Dengan berjudi, akan membuat kekuatan mata batin menjadi lemah, karena orang tersebut sudah dikuasai oleh nafsu harta dunia. Setelah menjadi lemah, maka secara perlahan-lahan, kekuatan mata batin yang semula dimiliki akan berangsur-angsur menghilang, bahkan akan menyebabkan sakit apabila dipaksa digunakan. Kemudian moh limo yang ketiga adalah moh madon, atau tidak boleh bermain perempuan atau berzina. Meskipun moh madon merujuk pada kaum laki-laki, namun pantangan ini juga berlaku bagi kaum perempuan. Percaya atau tidak, apabila seseorang yang memiliki ilmu mata batin melakukan dosa yang satu ini, maka kemampuan yang dimilikinya akan hilang secara tiba-tiba. Pada level tertentu, hilangnya ilmu tersebut akan ditandai dengan keluarnya darah yang berasal dari bawah kuku jari tangan ataupun jari kaki. Moh limo urutan keempat adalah moh madat, yang artinya tidak boleh memakai narkoba atau zat adiktif lainnya. Moh madat memiliki makna dan penjelasan yang sama dengan moh mabuk, di mana hal ini sama-sama akan bisa merusak akal sehat manusia. Dan moh limo yang kelima atau terakhir adalah moh maling, yaitu tidak boleh mencuri. Jika seseorang sudah dikuasai nafsu untuk mencuri, yaitu mencuri dalam arti tamak, dan bukan karena suatu keadaan yang menyangkut kelangsungan hidup, maka orang tersebut sudah dikuasai oleh nafsu duniawi. Dan nafsu duniawi yang tidak terkendali akan bisa membutakan mata batin dari seseorang. Semua keterangan ini
mungkin tidak akan banyak berlaku, atau sesuai dengan orang yang memang dari lahir, sudah terbuka mata batinnya, karena kekuatan takdir, lebih kuat dari apapun juga. Dan itulah beberapa kebiasaan-kebiasaan, yang bisa membuka mata batin. Dan demikianlah pembahasan mengenai beberapa kebiasaan, yang bisa membuka mata batin, menurut pandangan spiritual. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan, bagi panjenengan semua. Sebagai penutup, admin doakan semoga panjenengan sekeluarga, selalu dalam keadaan sehat, dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.